Kisah lengkap masuk Islamnya Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir, dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Ia lahir di keluarga bangsawan Quraisy, Bani Taim, dan merupakan orang terpandang di Mekah. Seorang pedagang sukses, lembut tutur katanya, dan berakhlak tinggi. Abu Bakar dan Muhammad SAW telah lama bersahabat, karena keduanya sama-sama pedagang, jujur, dan tidak menyembah berhala. Ibnu Ishaq meriwayatkan, antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW telah terjalin hubungan persahabatan yang kuat sebelum kenabian. Mereka saling mengenal dan saling mempercayai. Ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira dan mulai menyampaikan risalah tauhid secara terbatas, kabar itu pelan-pelan menyebar. Beberapa tokoh Quraisy mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah mengaku telah diutus oleh Allah. Suatu pagi, Abu Bakar yang baru tiba dari perjalanan bisnis mendengar bisik-bisik kaum Quraisy. Muhammad telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan mengaku sebagai nabi. Abu Bakar terdiam. Ia tahu siapa Muhammad SAW, orang yang paling jujur di Mekah. Tanpa menunggu, ia segera mendatangi rumah beliau. Riwayat dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham menyebutkan, ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah SAW menyambutnya dengan senyum. Abu Bakar bertanya dengan hati-hati, "Wahai Muhammad, aku mendengar bahwa engkau telah meninggalkan ajaran kami dan mengaku diutus oleh Tuhanmu. Benarkah itu?" Rasulullah SAW menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku menyerumu untuk menyembah Allah yang Esa, dan aku menyeru agar engkau meninggalkan penyembahan berhala." Abu Bakar mendengarkan dengan saksama. Ia tahu Muhammad SAW tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Ia berkata pelan, "Engkau tidak pernah berdusta kepada manusia. Bagaimana mungkin engkau berdusta kepada Allah?" Lalu tanpa keraguan sedikit pun, ia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ibnu Ishaq menulis, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang beriman kepada Rasulullah dan membenarkan beliau tanpa ragu. Riwayat dari Al-Bidayah wa Nihayah menambahkan, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku telah meneliti wajahmu, tutur katamu, dan akhlakmu. Aku tahu engkau tidak mungkin berdusta. Maka demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulnya." Sejak saat itu, Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar. Beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang aku ajak masuk Islam, melainkan ia memiliki keraguan dan pertimbangan terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar. Ia tidak ragu sedikit pun." Hadis riwayat Ibnu Hibban, nomor 6859. Keimanan Abu Bakar tidak berhenti pada dirinya. Dalam hari-hari pertama Islam, ia langsung mendakwahi orang-orang dekatnya. Dengan kelembutan dan reputasinya, ia berhasil mengajak 5 orang besar masuk Islam: Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Mereka semua termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Gelar ini diberikan setelah peristiwa Isra Miraj. Ketika kaum Quraisy menertawakan kisah Rasulullah yang mengaku naik ke langit, Abu Bakar dengan yakin berkata, "Jika beliau mengatakannya, maka itu pasti benar." Sejak saat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Engkau adalah Asy-Syiddiq yang sangat membenarkan kebenaran." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah.
Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Ia mendampingi Nabi SAW saat hijrah ke Madinah, menjadi sahabat satu gua di Gua Sur, menjadi teman setia dalam setiap peperangan, dan kelak menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Makna dan hikmah dari kisah ini. Iman yang lahir dari kejujuran dan pengetahuan, bukan sekedar emosi. Persahabatan yang berlandaskan kepercayaan dan keimanan bisa membawa seseorang kepada kebenaran. Dakwah yang tulus dan tenang lebih kuat pengaruhnya daripada paksaan. Dan dakwah bilhal atau menjadi contoh teladan baik bisa memiliki dampak yang lebih besar dari perkataan.